konglomerat yang usianya 70 tahun. Akhirnya menikahi dengan perempuan yang dia impikan. Siang hari konglomerat tidak memerlukan dia melakukan apapun. Tapi sampai di malam hari, dia memiliki misi yang spesial. Semalam konglomerat yang bernyanyi sepanjang malam. Demi mengkompensasi Xiao Mei, membawanya melihat seluruh rumah mewahnya. Kamar pertama membuat Xiao Mei sangat suka. Di dalam digantung penuh baju bermerek. Segala jenis barang mewah semua tersedia. Juga membangun kolam renang air panas dalam ruangan untuknya. Konglomerat memberitahunya segala yang dilihatnya semua milikmu. Tapi cuman kamar kecil hitam ini kamu tidak boleh masuk. Karena ini adalah ruangan pribadinya. Xiao Mei menganggukkan kepala bermaksud dirinya tidak akan masuk. Melihat istri yang begitu penurut, konglomerat langsung menyuruh dapur menyiapkan masakan yang mewah. Xiao Mei mencicipi dengan nikmat. Pada akhir juga tidak lupa menjilati mentega yang ada di tangan. Konglomerat langsung tidak tahan. Meneguk abis anggur merah yang di tangan. Malam ini sudah pasti malam yang tidak tidur. Hari kedua, Xiao Mei bangun merasa badannya sedikit pegal. Jadi dia bersiap pergi menggerakkan ototnya. Memakai kacamata LV. Memulai kehidupan wanita kaya. Setelah capek selesai berenang lalu berbaring istirahat di sofa kulit cerpelai. Lalu dengan segelas cappuccino. Ini baru namanya hidup. Lalu ganti dengan baju yang mewah. Memakai perhiasan mahal. Melihat dirinya yang di kaca, Xiao Mei merasa sangat cantik. Malam hari itu, Xiao Mei yang sendirian di kamar, rasa penasarannya meledak. Dia datang ke depan kamar kecil hitam merenung. Pada akhirnya dia memutuskan masuk ke dalam melihat. Dalamnya adalah sebuah ruangan eksperimen. Dipenuhi dengan peralatan. Xiao Mei dengan penasaran memencet tombol. Lemari tiba-tiba terbuka. Di dalamnya ternyata terisi orang yang sama persis dengannya. Xiao Mei terkejut. Dia dengan panik lari dari kamar hitam kecil. Balik ke kamar, mengambil telepon bermaksud ingin melapor polisi. Tapi telepon sama sekali tidak ada jaringan. Saat ini konglomerat muncul di depannya. Tangan mengambil pedang bersiap membunuhnya. Gambar berputar. Xiao Mei terbangun terkejut dari kasur. Menemukan suami berdiri di depan jendela. Apakah yang terjadi tadi semuanya adalah mimpi? Tapi detik selanjutnya, konglomerat mengambil handuk di sebelah, merendam sebentar dengan air, lalu berputar badan jalan ke arah Xiao Mei. Konglomerat yang berusia 70 tahun. Di hari pernikahannya yang ketiga, sudah bersiap membunuh istrinya. Melihat dia mengambil handuk yang basah. Detik selanjutnya langsung menahan istri di lantai dengan mati-matian. Xiao Mei dengan sekuat tenaga baru bisa lepas. Dia dengan cepat turun, tapi menemukan pintu sudah dikunci. Rumah yang mewah, sekarang sudah menjadi kandang yang tidak bisa lepas. Dan orang kaya yang mementingkan ritual. Menjadikan bunuh orang sebagai sebuah seni. Dia dengan tenang memakai sarung tangan putih. Bermaksud untuk meninggalkan mayat utuh untuk istrinya. Datang ke depan dan menutup rapat mulut dan hidung Xiao Mei. Di saat konglomerat mengira istrinya sudah terbius. Xiao Mei tiba-tiba membuka mata. Mengambil pisau langsung menyucuk mati konglomerat. Lalu menarik mayat ke depan pintu. Tapi pintu tetap tidak bisa dibuka. Xiao Mei hanya bisa membersihkan tempat kejadian dulu. Mengganti baju yang bersih. Duduk di sofa membaca buku berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saat ini pengurus rumah dan Xiao Shuai datang ke villa. Melihat Xiao Mei yang masih hidup. Mereka berdua sangat terkejut. Xiao Mei berbohong konglomerat masih beristirahat di atas. Pengurus rumah setelah mendengarnya, sudah tidak bisa berdiri. Dia merasa konglomerat pasti sudah tiada. Langsung penyakit jantung kambuh tergeletak di lantai. Ambulan sampai dengan tepat waktu. Menolongnya, kalau kamu pergi sekarang, polisi pasti akan menangkapmu. Ternyata Xiao Shuai dari awal sudah tahu konglomerat dibunuh. Dan menyatakan dirinya juga sangat membenci konglomerat. Jadi bersama Xiao Mei bersama memberesi mayat. Lalu dia menyuruh Xiao Mei membawa uang di safety box. Dengan cepat meninggalkan sini. Sebelum pergi memberinya sebuah buku diari. Di dalam tertulis semua hal yang terjadi di sini. Ternyata konglomerat adalah ahli rekayasa genetika. Saat usia 60 tahun kehilangan istri tercintanya. Tetapi dengan mengkloning DNA, membuat 6 lagi yang sama persis. Mengambil salah satunya dijadikan istri. Sisanya dikurung di kamar kecil hitam.
Dan Xiao Mei sudah yang kelima. Karena yang sebelumnya genetiknya tidak stabil. Semua sudah dibunuh konglomerat. Dan khawatir dengan istrinya 18 tahun. Akan membenci tubuh dirinya yang tua. Jadi mengkloning dirinya sendiri lagi yang mudah. Dan orang ini adalah si pelayan Xiao Shuai. Dengan cepat Xiao Shuai jatuh cinta dengan istri kloning. Dua orang juga diam-diam berkencan. Ini membuat konglomerat sangat iri. Jadi langsung membuat Xiao Shuai menjadi buta. Melihat ini Xiao Mei terkejut. Belum menunggu dia bereaksi. Xiao Shuai sudah mengunci pintunya dengan erat. Xiao Mei benar-benar hancur. Ternyata Xiao Shuai sama dengan konglomerat. Semua hanya ingin menjadikannya sebagai bintang peliharaan. Putranya menggunakan pisau bersiap merobek tenggorokan ibu. Ibu yang tertidur lelap tiba-tiba bangun terkejut. Melihat ternyata adalah anaknya sendiri. Kamu mau ngapain? Kamu mungkin tahu apa yang ku mau. Melihat pisau yang di leher, Xiao Mei hanya bisa menyetujuinya. Setelah ibu sudah menuruti, Xiao Shuai baru mau bangkit. Ibu sebenarnya dari awal sudah tahu putranya sedang mencintainya diam-diam. Bertanya kenapa tidak mengungkapkannya. Ayahnya sudah pergi, sekarang terserah kamu mau ngapain. Berkata seperti ini Xiao Mei melepaskan celananya. Membuat gaya menyerang. Xiao Shuai melihatnya sedikit mundur. Namun Xiao Mei menariknya ke sampingnya. Membiarkannya merasakan detak jantungnya. Xiao Shuai pelan-pelan melepaskan kewaspadaannya. Selanjutnya Xiao Mei sebuah backhand membuatnya terjatuh di lantai. Dengan rantai mencekik lehernya dengan erat. Memaksanya mengatakan pin pintu. Lalu bangkit menyepak Xiao Shuai. Saat Xiao Mei mengira dirinya bisa selamat pergi meninggalkan. Satu perempuan yang sama persis dengannya. Mengambil senjata mengarah ke dia. Wanita ini bernama Da Mei. Adalah manusia kloning generasi ke-6 yang dikloning konglomerat. Siapa tahu dia terbangun lebih awal di ruang eksperimen. Xiao Mei merasakan tidak bagus. Dengan cepat menarik Xiao Shuai menghalanginya di depan badan. Diiringi dengan suara senjata Xiao Shuai langsung ditembak sampai tembus. Dan Xiao Mei menggunakan tenaga terakhirnya. Membuka pintu villa, tapi detik selanjutnya. Da Mei yang paling lama muncul. Menjadi yang terakhir yang selamat. Dia tidak langsung pergi. Namun membuka diari. Mengenali seluk-beluk seluruh masalah. Selesai melihat ini semua, Da Mei tidak tahan merintikkan air mata. Pada akhirnya ekspresinya serius. Berjalan di jalan kecil di gunung. Tiba-tiba dia berhentikan langkahnya, menutup mata. Mengingat kembali masa lalu. Jauhi semua yang jelek, melihat kenyataan dengan jelas. Sekarang aku sudah bangun.